Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan Mastercam X9 khususnya untuk membuat program CNC turning. Gambar yang akan kita buat adalah seperti ini, sederhana, yang nantinya kita akan mempraktekkan pada kesempatan kali ini adalah facing, roughing, dan finishing. Baik, setelah dibuka Mastercam, ini adalah tampilan awalnya. Kemudian kita pilih plane. Lead diameter kita pilih plus D plus Z dalam kurung WCS. Ini untuk merubah sistem koordinat menjadi diameter positif dan Z positif. Untuk menampilkan 0 point, saya menekan tombol F9. Setelah muncul garis persilangan dan titik 0 teridentifikasi, kita gunakan perintah line, kemudian pilih multi-line. Kita bisa memanfaatkan dengan sistem koordinat absolut dengan D dan Z, ataupun mencoba dengan sistem incremental dan bersudut berupa polar. Saat ini, saya klik pada titik 0, kemudian vertikal saya isi diameternya adalah 48, saya tekan enter, Z-nya 0 dan Z0, kita mendapatkan garis ini. Saya gambar ke kiri, di mana D tetap sama yaitu 48, Z-nya minus 50, dan Z 0 di sini. Untuk ke atas, sekarang saya akan mempraktekkan dengan sistem koordinat polar. Di sini diameternya adalah 50, enter, dengan sudut 90. Di sini, selanjutnya kita isi diameter 50, saya enter, Z-nya pada posisi minus 50, tetap, dan Z0. Kita mendapatkan garis ini. Kemudian ke Z, D terlebih dahulu, D 50, Z minus 100, Y-nya 0. Saya tekan escape. Berikutnya, saya akan memilih mesin type LED, pilih di manage. Ya, kita pilih LED to axis slant bed mm.lmd strip 9 kita add. Kemudian oke. Kita mesin LED kita pilih. Di sebelah kiri, bagian toolpad akan muncul di combo buttonnya berupa file, tool setting, dan stock setup. Kita buka satu persatu di bagian propertiesnya. File, sementara kita tidak edit menggunakan yang ada terlebih dahulu. Tool setting, ada setting secara umum, fit calculation berdasarkan tool atau berdasarkan dari material dari benda kerja yang diproses. Misalnya ini adalah aluminium. From default atau kita mendefinisikan sendiri. Lalu stock setup, ini untuk mengatur benda kerja. Pertama kita pilih spindle yang digunakan di mesin tersebut. Misalnya left spindle yang pada umumnya kita gunakan. Kita pilih properties. Saat ini
saya gunakan make from to point. Titik ini atau sudah teridentifikasi secara otomatis. Jika mau menambahkan blank material, misalnya use margin di atasnya atau di bagian depannya, misalnya panjangnya dilebihkan 1 mili, karena belum dibalik berarti bagian belakang tidak ada left margin. Geometrinya juga bisa dipilih dari blok, silinder, extrude, revolve, solid entry. Saat ini saya gunakan silinder. Saya tekan OK. Lalu sistem clampingnya berupa cak jauh. Properties. Saya langsung gunakan posisi Z select, posisi pencekaman. Ada di sini misalnya. Lalu OK. Oke. Ini bentuknya. Nah, bentuk clamping ini kita bisa lakukan pengeditan, kita sesuaikan pada posisi cak jauh, properties, di bagian ini, jaw weight-nya berapa, width step-nya berapa, thickness-nya, and jaw height and height step-nya berapa, bisa disesuaikan. Setelah itu, kita akan melakukan proses facing. Facing, kita bisa klik kanan bagian ini, LED toolpad, kita pilih face, atau bagian atas toolpad, kita pilih face. Kita OK. Kita tentukan untuk tools yang digunakan. Saya misalnya saya gunakan satu tool, sudutnya 55 derajat, yang ini. Saya double klik. Ini. Radius nose-nya saya ganti. Bukan 0,8, melainkan misalnya 0,4. Nanti bisa disesuaikan dengan real yang digunakan. Oke. Saya isi tool nomor 1. Kemudian fit rate-nya untuk facing saya gunakan misalnya 0,2. Finishing nanti ada finishing 0,1 misalnya. Kita bisa gunakan cutting speed konstan atau putaran yang konstan berupa RPM. Saat ini misalnya saya akan gunakan RPM yang konstan sehingga ketika terjadi perubahan diameter putarannya tetap continue, yaitu 800 RPM. Disesuaikan dengan kemampuan mesin dengan maksimal spindle speed 1000 RPM. Ini harus diisi utamanya pada saat cutting speed konstan. Face parameter. Kita bisa gunakan use stock langsung finish Z-nya posisinya di mana, atau lebih rigid saya menggunakan select point. Saya akan praktekkan di select point. Ya, titik di sini. Saya perbesar aja karena ini blank material tadi kita tambahkan 1 mili. Saya berikan di depannya di sini. Kemudian rough step over-nya. Pergeserannya berapa? Disesuaikan sekali lagi dengan kemampuan mesin. Misalnya ini 1 mili. Lalu retake mount-nya apakah perlu ditambahkan? Turun di sini. Misalnya saya kasih 1 mili. Stock to lift-nya kita nolkan. Lalu oke. Ini menghasilkan garis lintasan. Selanjutnya proses roughing. Sebenarnya tidak terlalu tebal, tetapi saat ini kita akan pelajari terkait dengan proses roughing serta parameter di finishing. Nah, klik kanan.
LED toolpad atau mengambil toolpad roughing sama saja. Chain tadi sudah di facing bagian ini, saya langsung aja di sini saya klik, kemudian ke atas. Lalu ini oke. Saya gunakan tetap pisaunya. Roughing saya gunakan 0,2 bit rate-nya. Kemudian plung rate-nya 0,25. Ini saya kurangi 0,15 untuk turunnya. Kemudian ini cutting speed karena perbedaan diameternya tidak terlalu signifikan, maka saya gunakan RPM. Saya gunakan 700 RPM. Maksimal spindle speed-nya saya isi 1000. Rock parameter. Yang pertama, depth of cut. Ya, depth of cut auto atau equal step. Jadi disamakan setiap stepnya, dibagi yang nantinya, atau kita mengatur depth of cut. Nah, depth of cut di sini saya isi 1 mili. Kemudian penyisaan stock to live in X. Kemudian ini pada posisi Z digunakan untuk finishing. Lalu oke. Kita lihat ini radius dari radius nose yaitu 0,4. Terakhir kita akan lakukan finishing. Kita pilih LED, finish atau dari toolpad, finish, chain-nya di sini. Oke, toolnya sama, bit rate-nya saya kecilkan. Kemudian saya gunakan RPM saja, 1000 RPM misalnya. Saya maksimalkan. Nanti pada waktu proses kita bisa atur lagi dengan override speed-nya. Finish parameter. Finish step over. Ini jelas karena tidak terlalu tebal, nggak begitu masalah. Yang perlu dicermati adalah stop to live in pada X dan Z. Di sini dinolkan. Lalu, oke. Untuk mensimulasikan, kita bisa pilih Verify Selected Operation dengan icon ini. Saya posisikan di isometri. Saya kecilkan, lalu play. Ya, ini pada proses finishing. Kalau kita menginginkan semua proses, maka kita select all dulu. Select all operation. Ini ada tanda checklist di 3 operasi yang ada. Kemudian verify kembali. Saya posisikan isometri. Lalu play. Proses finishing, roughing, dan finishing. Saya close. Selanjutnya post processor. Ada post selected operation. Kemudian oke. Kita simpan. Save. Kita buka dengan editor bawaan Mastercam.
atau bisa menggunakan tools yang lain. Nah, seperti ini. Program ini akan dikerjakan menggunakan mesin CNC Siemens 808D turning, sehingga perlu convert pembacaan dari Mastercam DX9 ini keluarnya masih program ISO. Kita rubah pada saat pemanggilan tools, yaitu menggunakan DIN, yaitu G290. Kemudian pemanggilannya di sini toolnya adalah T1, D1, lalu G291 untuk pembacaan kembali ke ISO. Seperti ini, karena hanya satu tool. Di bagian akhir, di sini saya kembalikan ke DIN kembali, G290.